Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghadapi persaingan di era digital. Dari sumber Ivan Aesa 2022, buku digital marketing. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri yaitu Farhan Adipia Firdaus dan yang kedua LD Julio Pratama. 3 langkah strategis menghadapi kompetitor. Yang pertama, memahami kekuatan kompetitif. Yang kedua yaitu identifikasi pesaing. Yang ketiga, analisis pesaing. Memahami kekuatan kompetitif. Mengapa pasar bergerak ke arah tertentu? Yang pertama, berdasarkan konsep strategi marketing, persaingan tidak hanya datang dari sesama penjual, tetapi juga dari kekuatan lain. Pesaing industri, kompetitor yang menjual produk serupa, pendatang baru atau startup atau brand lain yang mudah masuk pasar dan terbantu platform digital. Yang selanjutnya yaitu produk substitusi, produk pengganti yang fungsinya sama, contohnya kopi versus minuman energi. Kekuatan pembeli, konsumen kini punya banyak pilihan dan mudah membandingkan harga. Yang terakhir yaitu kekuatan pemasok, siapa yang mengendalikan bahan baku atau teknologi, contoh algoritma platform media sosial. Yang kedua yaitu identifikasi pesaing, siapa saja lawan kita di ranah digital. Yang pertama, bedakan jenis pesaing. Pesaing langsung menjual produk atau harga yang sama, target pasar identik. Contohnya restoran Padang A versus restoran Padang B. Pesaing tidak langsung, produk berbeda, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Contoh restoran Padang versus aplikasi catering rumahan. Pesaing impian atau dream competitor, brand besar yang bisa dijadikan standar benchmarking. Yang kedua yaitu tools identifikasi di dunia digital. Media sosial, siapa yang paling banyak disebut di kolom komentar. Contohnya saat pelanggan mencari jasa bersih-bersih, brand siapa yang muncul di halaman pertama Google. Di marketplace, contohnya siapa yang masuk 10 besar penjualan di kategori produk Anda. Intinya kita harus membuat daftar pesaing. Pisahkan antara yang harus dilawan dan yang bisa dijadikan inspirasi. Langkah ketiga adalah menganalisis pesaing. Pertanyaan kuncinya, apa strategi mereka dan di mana celahnya? Ada 3 hal yang perlu kita analisis dari sisi tujuan dan strategi. Apa tujuan mereka? Apakah mereka sedang mengejar pertumbuhan yang banyak diskon atau mengejar profit dengan harga premium? Bagaimana strategi konten mereka? Apakah fokus di TikTok, Instagram, atau membangun edukasi lewat blog? Siapa target pasar mereka? Apakah sama dengan target pasar kita atau berbeda segmen? Selanjutnya, kita juga perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan bisa dilihat dari ulasan positif pelanggan, engagement yang tinggi dan di media sosial, atau respon layanan yang cepat. Kelemahannya bisa berupa banyak keluhan, website yang lambat, atau konten yang monoton dan tidak kreatif. Selain itu, kita juga perlu memantau pola komunikasi mereka. Ikuti media sosial mereka, perhatikan topik apa yang sedang ramai dibicarakan, manfaatkan momentum itu untuk menyusun strategi yang berbeda. Cari celah dari kelemahan pesaing, lalu jadikan sebagai keunggulan kita. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan. Untuk menghadapi persaingan di era digital, seorang pembisnis harus mewaspadai kekuatan kompetitif dari berbagai arah, bukan hanya sesama penjual. 2. Memetakan pesaing langsung maupun tidak langsung di ruang digital. 3. Membedah strategi pesaing untuk menemukan peluang diferensiasi. Dan yang paling penting, di era digital yang bertahan bukan yang besar, tapi yang tercepat dalam membaca persaingan dan beradaptasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kakak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.